Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Untuk anggotanya, yang pertama ada saya sendiri, Alda Maritina Iranti, dengan NIM 1905121416, dan juga dua teman saya. Ada Novrian Dimas Yandika dengan NIM 1905121436, dan juga Mulia Hartawan Negara dengan NIM 1905121499. Yang pertama ada pengertian pengujian hipotesis, akan saya jelaskan. Pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan resiko. Selanjutnya, untuk konsep bisa dijelaskan oleh Novlian. Silakan. Oke, untuk konsep hipotesis ini sendiri, jadi H atau H1 yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta, serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif atau HA dirumuskan dengan kalimat positif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Hipotesis nol atau H0 dirumuskan dengan kalimat negatif. Nilai hipotesis nol harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. Hipotesis nol harus menyatakan pasti nilai parameter. H0 dituliskan dalam bentuk persamaan, sedangkan nilai hipotesis alternatif dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 ditulis dalam bentuk pertidaksamaan, kurang dari, lebih dari, lebih besar dari, dan juga tidak sama dengan. Untuk jenis-jenis pengujian hipotesis, di sini ada beberapa jenis pengujian hipotesis. Yang pertama berdasarkan jenis parameternya, yang kedua berdasarkan jumlah sampelnya, yang keempat berdasarkan jenis distribusinya, yang ketiga. Sekarang yang keempat berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Dalam penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang sampel besar. Jadi di sini jenis-jenisnya akan dibahas berdasarkan jumlah sampelnya, yaitu sampel besar. Didasarkan atas ukuran sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis sampel besar yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini. Yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil. Untuk pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel besar ini merupakan pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih besar dari 30 atau N lebih besar dari 30. Untuk sampel kecil, ini merupakan pengujian hipotesis yang menggunakan sampel lebih kecil atau sama dengan 30, N lebih kecil sama dengan 30. Kemudian untuk pengujian hipotesis rata-rata bisa dijelaskan oleh Mulia. Oke, terima kasih. Untuk pengujian hipotesis ada dua. Yang pertama ada satu rata-rata dan nanti ada dua rata-rata. Jadi untuk sampel besar, jika N lebih besar 30, untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar, N lebih besar 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Pertama ada formulasi hipotesis. A, H0 adalah mu sama dengan mu0, H1 adalah mu lebih besar mu0. Lalu untuk B, H0 adalah mu sama dengan mu0, H1 adalah mu lebih kecil mu0. Untuk yang C, H0 adalah mu sama dengan mu0,
H1 adalah mu tidak sama dengan mu 0. Lalu untuk yang kedua, penentuan nilai alfa tarif nyata dan nilai Z tabel Z alfa, menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Lalu untuk yang ketiga adalah ada kriteria pengujian. Untuk yang A untuk H0 adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 adalah mu lebih besar mu 0 Z alfa. H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa. H0 ditolak jika Z0 lebih besar dengan Z alfa. Untuk yang B, untuk H0 adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 mu lebih kecil mu 0. H0 diterima jika H0 lebih besar sama dengan minus Z alfa, lalu H0 ditolak jika Z0 lebih kecil minus Z alfa. Yang C untuk H0 adalah mu sama dengan mu 0 dan H1 adalah mu tidak sama dengan mu 0. H0 diterima jika minus Z alfa per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil Z alfa per 2. H0 ditolak jika Z0 lebih besar Z alfa per 2 atau Z0 lebih kecil minus Z alfa per 2. Untuk yang keempat ada uji statistik. Yang pertama ada simpang baku populasi gamma diketahui. Z0 sama dengan X min mu 0 per gamma X sama dengan X min mu 0 per gamma per akar N. Lalu untuk B, simpangan baku populasi gamma tidak diketahui. Z0 sama dengan X min mu 0 per SX sama dengan X min mu 0 per S per akar N. Lalu untuk yang terakhir ada kesimpulan, menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika 0 diterima, maka H1 ditolak. Lalu yang kedua, jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Nah, dari penjelasan mengenai pengujian hipotesis satu rata-rata tadi, kami mengambil satu contoh, yaitu suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka, apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram, atau sudah lebih kecil daripada itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Untuk penyelesaiannya, diketahui N sama dengan 50, X adalah 375, sigmanya 125, dan mu 0 adalah 400. Jawabannya untuk langkah yang pertama, untuk formulasi hipotesisnya, H0 adalah mu sama dengan 400, H1 adalah mu kurang dari 400, kemudian langkah kedua, menentukan taraf nyata dan nilai tabelnya, sigma sama dengan 5% sama dengan 0,05, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, Z 0,05 sama dengan min 1,64 atau pengujian sisi kiri. Dan langkah yang ketiga yaitu kriteria pengujian, yaitu ada daerah yang diarsir ini merupakan daerah penolakan dan yang di kanan adalah daerah penerimaan, di mana H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan
min 1,64 dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Untuk langkah yang keempat, yaitu uji statistik, Z0 sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N sama dengan 375 min 400 per 125 per akar 50 sama dengan min 1,41. Dan yang terakhir kesimpulannya, karena Z1 sama dengan min 1,41 lebih besar sama dengan min Z0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Untuk contoh lainnya bisa dicek di alamat berikut. Kemudian lanjut. Kemudian untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata akan dijelaskan oleh Novlian Dimas. Silakan. Oke, untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata pada sampel besarnya yaitu N lebih besar dari 30. Pada pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel besar N lebih besar dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Ini untuk dua rata-rata. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini formulasi hipotesis ada 3. Yang A, H0 yaitu mu sama dengan mu 0. Untuk H1-nya mu lebih besar dari mu 0. Yang kedua, H0-nya mu sama dengan mu 0. Untuk H1-nya mu kurang dari mu 0. Yang ketiga, H0-nya mu sama dengan mu 0. Untuk H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Untuk penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel Z alfa, ini menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Untuk kriteria pengujiannya ada 3. Untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 yaitu mu 1 lebih besar dari mu 2. Ini ada 2 jenis, yaitu H0 diterima jika Z0 kurang dari sama dengan Z alfa. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa. Untuk yang kedua, yaitu H0 mu 1 sama dengan mu 2. Dan untuk H1-nya yaitu mu 1 kurang dari mu 2. Ini ada 2 jenis. Yang pertama, H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan minus Z alfa. Untuk jenis yang kedua yaitu H0 ditolak jika Z0 kurang dari minus Z alfa. Jenis selanjutnya yaitu untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2. Dan untuk H1-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Ini ada 2 jenis juga, yaitu H0 diterima jika minus Z alfa per 2 kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan Z alfa per 2. Terus yang kedua, H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0 kurang dari minus Z alfa per 2. Untuk uji statistiknya ada 2 simpangan. Yang pertama, simpangan baku populasi atau sigma. Nah, ini diketahui dengan rumus Z0 sama dengan bar 1 minus bar 2 per sigma X bar 1 minus X bar 2 dengan sigma X bar 1 minus X bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Untuk simpangan baku populasi sigma atau sigma tidak diketahui. Ini menggunakan rumus Z0 sama dengan bar 1
X bar 1 dikurangi X bar 2 per SX bar 1 min X bar 2 dengan sigma X bar 1 minus X bar 2 sama dengan akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat plus per N2. Pada kesimpulan pengujian hipotesis 2 rata-rata, ini menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yaitu yang pertama, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Yang kedua, jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Oke, untuk contoh soal hipotesis 2 rata-rata, jadi ada seorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel ke dua daerah, masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata, dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu, serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Untuk variasi atau simpangan baku kedua populasi sama besar. Untuk pengerjaannya, diketahui N1 adalah 100, lalu N2-nya ada 70, lalu X1 38, X2-nya 35, lalu ada S1 sama dengan 9, S2-nya sama dengan 7. Lalu untuk langkah pertama, yaitu menentukan formulasi hipotesisnya. Untuk H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Untuk H1-nya yaitu mu1 lebih besar mu2. Lalu langkah yang selanjutnya ada taraf nyata dan nilai tabelnya, yaitu alfa 5% atau bisa sama dengan juga 0,05, lalu Z 0,05 sama dengan 1,64. Ini pengujian sisi kanan. Lanjut. Untuk kita pengujian ini membentuk gambar hiperbola, yang mana di yang daerah yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan, lalu untuk daerah yang diarsir ini adalah daerah penolakan. H0 ini diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan 1,64. Lalu untuk H0 ditolak jika Z0 lebih besar 1,64. Lalu untuk uji statistik, yaitu pertama ada S, rumusnya ada S sama dengan S1 S sama dengan akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Lalu dimasukkan angkanya, yaitu untuk S1-nya adalah 9 kuadrat per 100 ditambah untuk S2-nya yaitu ada 7 per 70. Oke, lalu ketemu hasilnya yaitu 1,23. Untuk Z0-nya ya adalah sama dengan X bar minus 1 min X bar min 2 per X per S X bar 1 minus X bar 2. Lalu dimasukkan angkanya yaitu 38 minus 35, lalu per 1,24. 1,23. Lalu hasilnya ada 2,44. Lalu untuk kesimpulannya, karena Z0 sama dengan 2,44 lebih besar Z0,05 sama dengan 1,64, maka H0 ditolak. Jadi untuk rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Untuk referensi contoh soal lainnya bisa dicek di halaman www.slideshare.net. Sekian, terima kasih.
Itu tadi yang bisa kami presentasikan pada materi pengujian hipotesis sampel besar ini. Terima kasih. Apabila ada saran, dengan senang hati akan kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.